Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami di kolom komentar, dan di sini saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang kami miliki, dan mudah-mudahan jawaban kami bisa membantu Anda di dalam mengembangkan kebun hidroponik Anda. Dan sebelum saya menjawab, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Naiko Hidroponik yang sudah mensubscribe channel kami, dan bagi yang belum subscribe silakan di subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan bahas banyak terkait dengan bagaimana cara kita berkebun hidroponik. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang kami sudah rampung, simak penjelasan kami berikut ini. Salam hijau, salam pertanian. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini berasal dari baik Tina H, yaitu hidroponik saya malas sinar matahari full pak, tapi pertumbuhan yang kerdil dan menguning, sementara nutrisinya sesuai anjuran. Nah, di sini saya tidak menanyakan terkait dengan berapa pemberian nutrisi yang diberikan. Saya kurang paham karena tidak bertanya lanjut terkait dengan berapa pemberian ppm dan atau nutrisi yang diberikan untuk sayuran hidroponik sehingga sayurannya menjadi kuning. Penjelasan saya mungkin ketika kita sudah mengecek nutrisi sesuai dengan ukuran dan takaran yang dibutuhkan oleh tanaman kita, langkah selanjutnya yaitu kita juga harus mengecek berapa pH air baku yang kita miliki, karena faktor daun yang kuning itu juga bisa disebabkan dari tingginya pH air baku kita. Sehingga saya menyarankan ketika Anda sudah mengecek ppm sesuai dengan kebutuhan sayuran daripada sayuran tersebut, Anda juga harus mengecek berapa tingkat pH yang ada pada air baku kita. Nah, tingkat pH juga bisa menyebabkan terjadinya daun kita menjadi kuning. Kemudian pertanyaan dari DCE Sahertian. Daun kangkung saya yang baru 15 HSS kekuningan bro, atasinya gimana bro? Nah, untuk mengatasi daun yang kuning ini biasa banyak ditanyakan. Sebenarnya saya sudah jelaskan dalam beberapa video saya terkait dengan bagaimana mengatasi daun sayuran kita menjadi kuning. Nah, sini saya ingin mempertegas, ketika kangkung kita itu daunnya kuning itu disebabkan karena mungkin pemberian nutrisi yang kurang maksimal. Nah, untuk kangkung kita bisa memberikan di atas 1000, yaitu kurang lebih 1050 sampai dengan 1400 ppm untuk kebutuhan sayuran kangkung. Kemudian kita juga harus memperhatikan berapa tingkat daripada pH air baku kita, karena faktor daun menjadi kuning itu juga disebabkan karena tingkat pH air yang terlalu tinggi, sehingga ketika kita mengecek kita harus menurunkan pada standar 5,6 sampai dengan 6,5. Kemudian pertanyaan dari RVL Firmansyah, kalau untuk paranet 65% apakah bisa dipakai atap hidroponik Pak? Paranet itu dibuat untuk kebutuhan berkebun, baik itu berkebun hidroponik maupun kita juga bisa menggunakan untuk berkebun secara konvensional, karena memang paranet itu dirancang untuk kebutuhan tanaman. Namun yang perlu kita perhatikan, ada beberapa tanaman yang nantinya Anda bisa belajar bisa mencari-cari informasi di Google atau di internet. Di sini bahwa ada beberapa tanaman yang memang membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Jadi nanti tergantung daripada kita ingin menanam tanaman apa. Misalnya saat kita menanam tanaman pakcoy, kita membutuhkan sedikit sinar matahari yang cukup. Mungkin kita bisa gunakan plastik UV yang memang cocok untuk berkebun hidroponik. Karena di satu sisi ketika kita berkebun hidroponik, ada tanaman-tanaman yang memang harus membutuhkan sinar matahari yang secara maksimal untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya.
karena tidak semua. Seperti mungkin saya contohkan, kalau misalnya kangkung tidak terlalu membutuhkan cahaya matahari yang sangat banyak, sehingga dia bisa tumbuh secara maksimal walaupun di tempat yang teduh. Nah, mungkin 65% ini Anda bisa gunakan untuk tanaman-tanaman seperti tadi, kangkung. Jadi paranet ini bisa dimanfaatkan untuk semua tanaman, dan nanti tinggal Anda klasifikasi tanaman-tanaman apa saja yang nantinya atau membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak gitu. Kemudian pertanyaan dari Godive Extra. Salam pertanian, Mas, saya ingin berkebun hidroponik, tapi masalahnya ppm-nya sudah di angka lebih dari 1.200. Ada solusi enggak ya? Ini yang sering ditanyakan ke kami juga terkait dengan tingginya ppm air baku yang ada pada tempat sahabat Naiko hidroponik. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Kita bisa menggunakan cairan pH daun untuk menurunkan tingkat pH kita. Saran saya yang kedua yaitu ketika di tempat Anda biasanya mengalami curah hujan yang sangat tinggi, Anda bisa memanfaatkan air hujan sebagai sumber air baku Anda. Kemudian yang ketiga, Anda bisa mungkin menggunakan sumber air di tempat yang berbeda atau di tempat lain dengan ukuran pH yang kami rekomendasikan, yaitu sekitar 100 sampai dengan maksimal itu 300. Karena sepengalaman kami, ketika kami menggunakan pH yang ukuran sekitar 300, itu kami cukup lebih ekstra untuk melakukan perawatan kepada tanaman kami, yaitu selalu memberikan pH daun untuk menurunkan air baku yang ada pada kebun kami. Jadi memang ketika kita menggunakan air baku yang tinggi, kita membutuhkan biaya yang ekstra untuk hal-hal seperti tadi, membeli cairan pH daun. Namun di sini apabila pH terlalu tinggi 1.200, biasanya untuk berkebun hidroponik kita tidak bisa gunakan untuk air baku kita, karena 1.200 itu merupakan pH yang sangat tinggi dan tidak cocok untuk digunakan sebagai air baku di dalam berkebun hidroponik. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Aldi Limbalo. Assalamualaikum Bang, saya baru saja memulai berhidroponik tanggal 23 Juli ini. Semaian saya berumur 6 hari. Di sini saya tidak menggunakan nutrisi apapun sebab kendala dan saya harus pesan online. Juga tidak memiliki pompa air. Semaian saya 100 net pot, dibikin 2 tahap 50-50. Pertanyaannya, apakah yang harus saya lakukan untuk mengatasi semaian saya agar tumbuh baik? Nah, sebenarnya pertanyaan ini sulit untuk kita jawab. Solusinya sebenarnya tidak ada solusi. Ketika kita berkebun hidroponik, yang harus kita butuhkan adalah nutrisi. Itu menjadi sumber dasar ketika kita ingin menanam sayuran kita, karena sumber protein atau sumber makanan itu berasal dari nutrisi yang kita berikan pada air hidroponik kita. Saran saya ya sebenarnya harus kita miliki nutrisi, harus, walaupun itu memang itu sudah risiko. Ketika kita melakukan sesuatu ada konsekuensi yang ya kita harus bayar. Kemudian tidak memiliki pompa air, ya bisa kita lakukan. Tidak memiliki pompa, kita bisa menggunakan sistem WIC, yaitu sistem statis yang tanpa menggunakan pompa sebagai salah satu sumber daya untuk kebutuhan berkebun hidroponik. Karena sistem WIC itu adalah sistem yang manual yang tanpa harus kita gunakan pompa sebagai daya untuk mengangkat air pada tanaman kita. Kemudian pertanyaan dari Leo and Lina, apakah bawang merah cocok di hidroponik Bang? Untuk menanam secara hidroponik sebetulnya semua tanaman itu cocok, termasuk salah satunya adalah bawang, baik itu bawang putih maupun bawang merah. Kedua jenis tanaman ini, bawang putih dan bawang merah, itu bisa Anda tanam secara hidroponik. Nah, nanti Anda bisa lihat di video saya juga ada terkait penjelasan bagaimana kita melakukan pembibitan dengan pembibitan bawang putih. Memang video kami masih kurang lengkap. Insya Allah akan kami buat lagi video yang secara lengkap dari mulai proses pembenihan sampai pada panen.
Jadi sebenarnya kedua jenis tanaman ini cocok untuk ditanam secara hidroponik. Kemudian pertanyaan dari Merah Putih Bandung. Senior, gimana ya aku kalau semai daun ketiga keempat selalu menguning sampai pindah tanam, malah jadi layu, mati. Nutrisi 500 sampai dengan 700. Ya, sebetulnya pertanyaan yang terkait dengan daun menguning ini sudah saya banyak bahas di channel video kami. Jadi ini untuk menganalisanya saat menyemai, sebenarnya kita tidak perlu memberikan nutrisi yang terlalu tinggi, yaitu 500 sampai 700. Saya kira ini terlalu tinggi. Dikhawatirkan jadi nanti tanaman akan lebih ekstra untuk menerima nutrisi yang tinggi. Saya menyarankan untuk saat menyemai, Anda tidak perlu menggunakan nutrisi sampai berumur kurang lebih 3 sampai 4 hari. Jadi ada beberapa tanaman yang memang cepat berkecambah, seperti contoh sawi, itu kalau nggak salah 2 hari itu sudah berkecambah, dan kita tidak perlu memberikan nutrisi kepada tanaman kita yang atau benih yang saat disemai. Yang kita lakukan adalah menyemai dengan menggunakan air baku biasa, jadi tidak perlu kita tambahkan nutrisi sambil menunggu tanaman itu berumur kurang lebih sekitar 4-5 hari baru kita berikan nutrisi. Tapi nutrisi yang kita berikan juga ppm-nya jangan terlalu tinggi, bisa sekitar 100 ppm. Oleh sahabat Naiko Hidroponik, demikian jawaban yang kami bisa berikan kepada Anda semua. Dan jika sahabat Naiko Hidroponik yang punya pertanyaan, silakan ngisi kolom komentar, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan kami akan mencoba untuk membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Naiko Hidroponik. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian video kami kali ini. Bagi sahabat Naiko Hidroponik yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe, karena di channel ini kita akan bahas banyak terkait dengan seputar berkebun hidroponik. Dan saya doakan setelah Anda menonton video-video kami, Anda akan mempraktekannya video-video kami, dan mudah-mudahan Anda bisa menjadi orang yang sukses untuk berkebun hidroponik. Salam hijau, salam pertanian.